Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dengan anggota kelompok yang berisikan. Yang pertama ada saya Agustinus Novalananta Sutarso dengan NIM 122190024. Ada teman saya yang pertama ada Ruth Anitis Tumorang dengan NIM 122190001. Yang kedua ada Wafirotul Lailatus Sania dengan NIM 122190013. Dan yang ketiga ada Kamelia Febi Evi Susanti dengan NIM 122190016. Di sini kami menggunakan produk yaitu lanyard. Lanyard sendiri merupakan seperti kalung atau kalung yang digunakan di leher sebagai biasa ada untuk penanda, sebagai tempat dompet dan lain-lain. Kenapa kami memilih alat ini? Dikarenakan alat ini atau produk ini sering digunakan sebagai alat pembantu dalam menyimpan berbagai hal. Ada dompet, tanda pengenal. Target produk kami juga tidak hanya di situ-situ saja, tetapi melainkan banyak aspek. Seperti yang pertama ada mahasiswa, yang kedua pekerja, yang ketiga pelajar, baik SMA, SMP, dan kalangan lainnya. Selanjutnya, yang pertama di sini saya akan menjelaskan key resource. Yang pertama, human. Mahasiswa yang ingin berkecimpung di dunia wirausaha. Lanyard ini sendiri merupakan produk yang sangat murah dan terjangkau. Semua orang dapat melakukannya, terutama mahasiswa. Hasil yang diinginkan juga bisa berbagai macam dengan desain sesuai keinginan masing-masing. Yang kedua ada finansial, berupa modal dari pembuatan lanyard. Modal yang dibutuhkan dalam pembuatan lanyard ini tidaklah cukup mahal. Semua orang dapat melakukannya. Agar produk ini dapat terjual dengan laris, yang dibutuhkan hanya kreativitas masing-masing dari individu. Yang ketiga, akun sosial media yang aktif. Dalam pemasaran lanyard ini dibutuhkan jiwa sosial yang sangat tinggi, yaitu agar kita dapat memasarkan produk kita ke semua kalangan. Yang kedua ada channel. Channel sendiri yang pertama ada sosial media, Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Yang kedua ada tempat wisata. Selanjutnya yaitu ada key partners, di mana pedagang yang ingin partner kita yaitu ada penjual bahan lanyard, terus ada pedagang di tempat wisata, dan yang ketiga itu ada tempat oleh-oleh aksesoris, di mana nanti lanyard kita itu dapat kita letakkan di sana untuk dapat dijual kembali oleh penjual tersebut. Kemudian ada key activity, di mana kegiatannya itu ada yang pertama membuat produk, yang kedua memasarkan produk, yang ketiga promosi produk dan update di sosial media, yang keempat yaitu menggunakan bahan pokok yang berkualitas baik. Kemudian yang ketiga itu ada customer segment, di mana itu tujuan kita itu bukan hanya kalangan anak muda, tetapi juga bisa pegawai kantor, mahasiswa, pelajar, anak-anak, wisatawan mancanegara. Selanjutnya, Mbak Kamel dipersilakan. Kemudian ada value proposition, yang mana value proposition merupakan sebuah nilai yang sudah dijanjikan oleh perusahaan untuk bisa diterima oleh pelanggan apabila mereka ingin membeli produknya. Value proposition pada toko lanyard sendiri yang pertama ada model yang kekinian, kemudian yang kedua ada harga yang terjangkau, kemudian yang ketiga ada memiliki banyak kegunaan, dan yang keempat, desain yang menarik atau sesuai dengan keinginan konsumen. Dan yang terakhir, ada menyediakan tempat pelatihan membuat lanyard. Kemudian ada customer relationship. Customer relationship sendiri merupakan strategi pemasaran terbaik dalam mempertahankan klien, konsumen, atau pelanggan yang telah ada dengan cara mengelolanya agar melakukan pembelian berulang sehingga konsumen tidak akan lari ke kompetitor. Pada toko lanyard sendiri terdapat 3 customer relationship. Yang pertama ada membuat iklan di sosial media, yang kedua ada menyediakan ruang chat bagi konsumen yang tertarik untuk bekerja sama, dan yang ketiga ada memberikan diskon di hari-hari tertentu. Yang terakhir Mbak Ella dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi selanjutnya di sini
saya akan membahas mengenai cost structure, di mana cost structure itu merupakan biaya yang lanyard ini. Yang pertama itu ada biaya bahan produk, yang kedua itu adalah kuota internet yang digunakan untuk mempromosikan produk lanyard kami ini. Yang ketiga ada biaya pembuatan produk, yang keempat biaya sewa tempat, dan yang kelima itu ada biaya upah kerja. Adapun biaya-biaya yang terdapat pada cost structure ini juga itu ya kemudian biaya variabelnya itu ada Rp774.000, kemudian biaya pengeluarannya itu ada Rp61.666.000, kemudian biaya pendapatannya itu ada sebesar Rp455.000, dan pendapat keuntungan dari lanyard ini sendiri sebesar Rp3.986.000. Lalu dengan menganalisis kelayakan usaha juga bahwa usaha lanyard ini sangat layak untuk dijalankan. Lalu selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan mengenai revenue streams yang mana dengan usaha lanyard ini kami mendapatkan pendapatan dari yang pertama penjualan lanyard dengan berbagai macam desain, yang kedua hasil dari pelatihan bagi konsumen yang tertarik belajar membuat lanyard. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sebelum saya tutup, saya akan menjelaskan terlebih dahulu atau closing statement dari saya mengenai produk kami. Jadi produk kami ini sangat mudah dan sangat gampang didapatkan dimanapun. Harganya pun cukup bervariasi, dimulai dari 5.000 sampai yang paling tinggi 25.000. Mungkin harga itu tergantung dari keunikan konsumen. Nah, di sini produk kami ini sangat banyak manfaatnya, seperti sebagai tempat HP, sebagai tanda pengenal, sebagai tempat dompet, dan masih banyak hal lagi. Mungkin di produk ini terdapat berbagai macam manfaat yang kedepannya masih bisa dikembangkan lagi, tidak hanya seperti 3 hal yang saya sebutkan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun tindakan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.